Oke, di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan dua tipe soal yang sering muncul ketika kita mengerjakan soal-soal berkaitan dengan menentukan persamaan fungsi kuadrat ya. Soal nomor 1 diketahui jika ada grafik fungsi kuadrat itu berpotongan atau istilahnya di sini memotong sumbu X. Nah, ini kata kunci nih ya. Yang namanya memotong sumbu X itu pasti berpotongan atau memotong di dua titik. Karena kita tahu yang namanya grafik fungsi kuadrat itu kan berupa parabola. Nah, kalau ada parabola dikatakan berpotongan dengan sumbu X, otomatis perpotongannya pasti ada di dua titik. Di sini diketahui koordinat titik potongnya yang pertama adalah di 2,0 ya, titik P. Kemudian yang kedua di titik Q dengan koordinat min 3,0. Nah, ini adalah tipe soal yang pertama. Kemudian tipe soal yang kedua yaitu ketika diketahui grafik fungsi kuadratnya itu bersinggungan atau di sini diistilahkan menyinggung sumbu X. Ini juga kata kunci ya, ada perpotongan dengan sumbu X, ada bersinggungan dengan sumbu X. Nah, kalau bersinggungan dengan sumbu X atau menyinggung sumbu X otomatis bersinggungan di satu titik saja ya. Di sini koordinat titik singgungnya adalah di titik P yaitu 2,0. Nah, kemudian rumus yang kita gunakan ya, saya tulis dulu. Y sama dengan A kali dalam kurung X min X1 kali dalam kurung X min X2 ya. Ini saya beri tanda dulu. Rumus ini hukumnya wajib untuk diingat-ingat dan dihafalkan. Jadi ini ada X1 dan X2 ya. X1 dan X2 itu adalah absis ya dari koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Berarti kalau di soal nomor 1 X1-nya itu sama dengan 2, sementara X2-nya sama dengan negatif 3. Itu kalau berpotongan ya. Kemudian kalau bersinggungan berarti di soal nomor 2 ya Dek ya. Nanti X1-nya ya sama dengan 2, X2-nya juga sama dengan 2 gitu. Rumus yang kita gunakan tetap ya rumus ini ya. Lalu di sini ada A. Nah, A ini adalah konstanta yang nantinya bisa kita hitung, yaitu dengan memasukkan koordinat sembarang titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat. Sebagai contoh ya, di soal nomor 1 dikatakan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu melalui titik R ya kan, 1,4. Berarti ini adalah x ya. Lalu 4-nya di sini adalah Y. Nanti di soal nomor 2 pun sama ya. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu kan melalui titik Q 3,4. Berarti ini x ya, x-nya sama dengan 3, lalu y-nya sama dengan 4. Nah, nanti tinggal kita masukkan ke rumus ini untuk menghitung nilainya A ya. Gitu ya Dek ya. Atau langsung kita praktekkan saja. Nah, kita ke soal nomor 1 terlebih dahulu. Bolehlah sambil kita belajar menghafalkan rumus ya. Kita tulis ulang. Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2 ya. Kemudian di soal diketahui X1-nya sama dengan 2, sementara X2-nya sama dengan negatif 3 ya kan. Kemudian X-nya sama dengan 1, lalu Y-nya sama dengan 4. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ya. Y sama dengan 4, berarti yuk 4 ya kan. Kemudian A-nya kita cari, kita tulis apa adanya ya, A gitu kan. Lalu kita kalikan dalam kurung X min X1, berarti 1 dikurangi 2. Kita kalikan dalam kurung X min X2, berarti 1 ya dikurangi negatif 3. Ini dalam rangka menghitung nilai dari konstanta A ini berapa gitu ya Dek ya. Baik, 1 dikurangi 2 itu sama dengan min 1. Berarti di sini A, lalu kita kalikan dengan min 1, lalu 1 dikurangi min 3 itu sama saja dengan 1 plus 3 ya. 1 plus 3 itu 4.
Min 1 kali 4 sama dengan min 4. Nah, min 4 kali A ya sama dengan min 4A. Sehingga kita punya 4 sama dengan min 4A. Maka ketemulah A sama dengan negatif 1. Nah, ini penting ini ya. Ketika A-nya sudah ketemu, ya kita kembalikan ke rumus asalnya di sini ya. Jadi rumus asalnya atau rumus aslinya itu kan seperti ini ya. Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2 ya. Untuk X dan Y ini kan sebenarnya diisi dengan koordinat titik-titik sembarang yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat fx. Sehingga nanti kita bisa tuliskan begini. Jadi Y ya sama dengan A. Lah A nya ini kan min 1. Ini boleh langsung diganti yaitu min 1. Kemudian di sini X kita kurangi dengan X1 ya, berarti dikurangi dengan 2. Lalu kita kalikan lagi dengan X min X2. Berarti di sini X dikurangi dalam kurung negatif 3. Oke. Kemudian ini min 1 kali X min 2 kali dalam kurung X plus 3. Nah, ini boleh kita kerjakan dulu gitu ya. Jadi X dikali masuk 1 per 1 gitu kan. Jadi X ya, ini dikali dengan X dikali dengan 3. Kemudian min 2 dikali dengan X dikali dengan 3. Maka nanti kita peroleh Y sama dengan min 1 kali. Nah ini X kali X itu berarti X kuadrat. X kali 3 berarti di sini plus 3X ya. Lalu min 2 kali X ya sama dengan min 2X. Min 2 kali 3 ya berarti min 6 gitu kan. Maka Y sama dengan min 1 kali X kuadrat. 3X dikurangi 2X itu sama dengan plus X ya. Kemudian ini dikurangi dengan 6. Nah selanjutnya min 1 ini kita kalikan masuk juga ini. Nah sehingga nanti kita peroleh Y sama dengan min 1 kali X kuadrat Y sama dengan min X kuadrat. Min 1 kali plus X Y sama dengan min X. Min 1 kali min 6 jadinya di sini plus 6. Nah ini sudah ketemu gitu ya. Jadi persamaan fungsi kuadrat yang ada di soal nomor 1 itu seperti ini. Y sama dengan min X kuadrat min X plus 6. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan soal nomor 2. Oke, kita bisa tuliskan lagi rumus umum yang kita gunakan ya. Jadi Y sama dengan A kali dalam kurung X min X1 kali dalam kurung X min X2. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga bahwasanya X1 itu sama dengan X2 ya sama dengan 2 ini ya. Lalu di sini ada koordinat titik Q. Ini adalah titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat ya kan ini, dan melalui titik Q 3,4. Maka langsung aja X nya sama dengan 3, kemudian untuk Y nya sama dengan 4 ya. Jelas jadi ya. Langsung kita masukkan ini untuk menghitung berapa nilainya A. Y nya sama dengan 4, kemudian ini A ditulis apa adanya, X min X1 berarti 3 dikurangi X1 nya 2, kemudian kali X min X2, X nya 3, X2 nya 2. 3 dikurangi 2 itu 1, berarti A kali 1 kali 1 ya sama dengan A, berarti 4 sama dengan A, atau kalau dibalik berarti A sama dengan 4. Nah ketika A nya sudah ketemu ya kita kembalikan ke rumus awalnya kan gitu ya, kita kembalikan ke sini. Jadi kita bisa tuliskan lagi Y sama dengan 4 kali dalam kurung X min 2 kali dalam kurung X min 2. Nah kalau X min 2 kali X min 2 itu kan sama saja dengan X min 2 kuadrat ya. Jadi 4 kali X min 2 kuadrat. Baik, X min 2 kuadrat dari aljabar kita tahu ini hasilnya adalah
X kuadrat min 4X plus 4 ya. Ingat, kalau kita punya bentuk A min B kuadrat, itu rumusnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Nah, kita aplikasikan di sini. X min 2 kuadrat, nanti kalau dijabarkan hasilnya begini. X kuadrat kemudian min 4X plus 4 ya. Langkah selanjutnya 4 ini tinggal dikali masuk satu persatu, sehingga kita peroleh Y sama dengan 4X kuadrat min 16X plus 16. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi persamaan fungsi kuadrat yang ditanyakan di soal nomor 2 adalah Y sama dengan 4X kuadrat min 16X plus 16, alias A-nya itu 4, kemudian B-nya itu min 16. Lah kalau C-nya itu sama dengan plus 16 ya. Kalau di soal nomor 1 tadi berarti nilai A-nya itu min 1 ya. Nih depannya X kuadrat itu kan A. Kemudian nilai B-nya itu adalah sama ya, min 1, sementara nilai C-nya itu sama dengan 6.